Kakak. Membangun mesbah dan menyembah Allah dengan penuh, Ji memberikannya kepada peternakannya. Allah memanggil Abraham dan berkata, "Pergilah ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu." Oke. Abraham taat, ia berangkat bersama Sarah, Lot dan semua pelayan serta ternaknya. Abraham tiba di tanah Kanaan yang indah, dan Allah berjanji memberikannya kepada keturunannya. Abraham membangun mesbah dan menyembah Allah dengan penuh syukur. Saat kelaparan datang, Abraham dan keluarganya pergi ke Mesir, dan Allah tetap menjaganya. Karena ternak mereka terlalu banyak, Abraham rela membiarkan Lot memilih tanah lebih dulu. Allah menegurkan janjinya. Semua tanah akan diberikan kepada keturunan Abraham. Ketika Lot ditawan, Abraham dengan berani menolong dan Allah memberi kemenangan. Allah berjanji Abraham akan memiliki banyak keturunan seperti bintang di langit. Allah meneguhkan perjanjiannya, dan Abraham taat serta percaya penuh kepada Allah. Adik-adik, Abraham taat kepada Allah meskipun ia belum tahu semua rencana Tuhan. Kita juga mau belajar percaya dan taat kepada Allah. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Beritaan Cilik. Oke, tadi setelah diceritakan, panjang ya videonya. Iya, panjang. Nanti lagi kita sambung ke lain waktu ya. Oke? Jadi dari cerita tadi mengingatkan kita kalau kita itu harus taat sama Tuhan. Meskipun Tuhan menyuruh kita, Michelle pergi dulu kau ke Malaysia hari ini ya, bila begitu. Mau ya kau Michelle? Enggak. Iya. Mau ya. Berarti
sama kalian. Dibilang temennya, ayolah ke sana. Nggak boleh, dimarahin mama aku nanti aku. Ih, ayolah, nggak apa-apa itu. Nggak dimarahin mamanya, itu nanti kalau sama aku boleh katanya tuh. Kemana emang kita mengambil jambu orang? Iya, sering kali kata si itu. Sering kali sini mengajak temannya mengambil jambu orang. Siapa yang sering kayak gitu? Itulah kan? Itulah yang tidak taat perintah Tuhan. Diajak temannya pergi mengambil jambu orang. Mau aja karena enak jambu itu diambil orang itu. Nggak boleh kayak gitu ya. Oke. Yang pertama, yang satu dulu. Si Meme ini dulu membaca. Mengapa kita harus taat? Yang pertama. Iya, Tuhan ingin melindungi kita. Kayak aku bilang tadi kan, ketika Tuhan mendapatkan hujan, ketika kita bermain, itu berarti Tuhan sedang melindungi kita. Yang kedua, siapa membaca lagi? Nomor 2. Ulang. Iya. Ketika kita udah taat, berkat Tuhan itu berlimpah-limpah sama kita. Dan orang tua kita juga makin sayang sama kita ketika kita udah taat. Yang ketiga. Novel. Belum bisa membaca? Dari Malaysia. Kenapa ya? Mesti nggak anak gue ya? Seperti siapa tadi? Oke. Contoh situasi yang taat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu mempelajari apa yang bukan milik kita. Ketika udah dipinjam si Artika, si Nobel, harus dikembalikan. Siapa di sini kalau dipinjam pulpen temannya nggak dikembalikan? Ini. Pulpen yang dipinjam dia. Harusnya si Bebe membilang kayak gini. Ani boleh ya sama aku pulpenmu ini. Nggak ada lagi pulpen sama aku lagi ya. Nggak usah aku kembalikan lagi ya. Pasti si Ani membilang, oh iya nggak apa-apa. Atau bilang nggak boleh. Iya, kayak gitu. Berarti belum taat. Yang kedua, tidak berbohong meski takut dimarahi. Ya, siapa di sini suka berbohong biar gak dimarahi mamanya? Siapa di sini yang suka berbohong biar gak dimarahi mamanya? Apalah kau bilang? Siapa namanya? Apa yang kau bilang Tiara sama apa? Si Michelle. Iya, itulah yang sering terjadi. Dibilang, "Ma, aku ambil uangmu tadi 2.000 ya." Malah udah lebih diambil. Dapat mamanya, "Oh iya, ambillah." Padahal tiba-tiba di tengah mamanya dompetnya, "Kok ada uang 1.000 ku ini? Gak ada di sini. Kenapa hilang?" Kata si Michelle. "Enggak, Ma, 2.000 yang tadi ku ambil." Kata si Michelle kayak gitu. Siapa yang kayak gitu? Oh, cuma si Michelle. Oh, si Tiara, si Andika. Yang ketiga, minta maaf ketika salah. Pernah ya kalian minta maaf? Atau kalian pikir ada ini?
Dibilang, "Mak, aku ambil uangmu tadi 2.000 ya." Malah udah lebih diambil. Datang mamanya, "Oh iya, ambillah." Padahal tiba-tiba di kamar mama ada dompetnya. "Mana uang 1.000-ku ini? Nggak ada di sini. Kenapa hilang?" Kata si Michelle. "Enggak, Mak, 2.000 yang tadi ku ambil." Kata si Michelle kayak gitu. Siapa yang kayak gitu? Oh, cuma si Michelle. Oh, si Tiara, si Andika. Yang ketiga, minta maaf ketika salah. Pernah ya kalian minta maaf? Atau kalian pikir ada ini? Mana pernah kan gitu Kak? Kami tahu gitu. Kayak gini lah. Nggak kayak gini minta maaf. Maaf ya Tiara, kemarin aku salah, maafkan aku ya. Oke? Yang keempat, membantu teman yang sedang kesusahan. Siapa ya di kelas ini yang suka membantu temannya? Tani aku yang kau bantu sama teman sekelas ini. Banyak kali pulpenmu ya. Ucapkan sama si Nene. Si Lilis. Iya, membantu pikir bagus. Si Nisha. Oh, siap Dika. Betul ada snowman, mau dalam pulpennya. Tepuk tangan dulu kita kalian berdua. Berarti mereka teman sejak. Yang kelima, menghabiskan tugas sekolah tepat waktu. Siapa di sini punya? Masuk dulu aku di sini. Mana tugasmu, Lilis? Dibilang kayak gitu. Siap, Bu. Lupa aku membawa buku tugasku. Padahal aslinya nggak dikerjain. Iya, semua pernah mengalami kayak gitu. Pasti kalian semua pernah mengalami kayak gitu kan? Udah dikerjakan tugasnya tepat waktu. Jangan suka menyurutkan temannya, oke? Oke, baca dulu sama ini ya. Hiduplah kepada Allah sama dengan mau mendengar Allah, mau melakukan yang benar. Kita harus mencontoh si Abraham yang mau percaya, mengikuti Yesus dan patuh sama perintah Tuhan. Jadi mulai hari ini semuanya harus taat kepada siapa? Yang pertama kepada Allah. Yang kedua yang ketiga guru. Oke. Tuhan sangat senang ketika kita hidup taat. Iya kan? Iya. Ada nggak di kalian? Ada. Atau teman kalian, tapi ketika disuruh di teman kalian kayak tolong dulu bang ini, iya kalian pasti bahagia ya kalian kan? Iya. Kayak gitulah Tuhan. Ketika Tuhan memberikan firman, dibilang sama kalian harus menaati hukum Taurat, semua hukum Taurat. Dibilang kayak gitu. Pasti Tuhan sangat senang sama kalian dan kalian menjadi anak-anak Allah. Ketika kita memilih untuk menaati Tuhan, seperti Abraham, Tuhan akan menuntun langkah kita dan memberkati hidup kita. Sekarang kita ke tugas. Nomor 1 di sini. Sini semua.
Siapa dibikin berapa menit lagi Kak? 7. Nanti mau tuh. Paragraf dengan tema aku berjanji untuk taat kepada Allah. Jawabannya adalah kami berjanji untuk taat kepada Allah, rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, karena Tuhanlah yang telah mengajar kita di dalam saat yang diberikan Tuhan. Yang masuk akal. 2. Cerdaskan bentuk dan ketaatanmu kepada orang tuamu setiap hari. Jawabannya adalah menuruti apa yang diinginkan. 2. Membantu memasak. 3. Tidak melawan orang tua. 4. Memberi dan baik kepada orang tua. 5. Membantu ibu mencuci piring. Membuat doa berjanji kepada Tuhan bahwa kamu ini taat kepada Allah. Jawabannya adalah doa taat kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami ini yang ingin taat kepadamu Tuhan, dan sekarang kami kita bantu agar kami terima kepadamu. Berkatilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, tepuk tangan. Buat, jangan berbeda kalian. Oke, baca jawabannya. Kami berjanji untuk membantu membuat sebuah kunci bentuk berparagraf dengan tema ini. Ceritakan bentuk ketaatan kepada orang tua setiap hari. Membantu memasak, membantu mencuci piring. Ceritakan bentuk kegiatanmu kepada orang tua setiap hari. 1. Membantu memasak, 2. Membantu mencuci piring, 3. Membantu kerjaan sehari-hari, 4. Membantu mengajar, 5. Membuat doa berjanji kepada Tuhan bahwa kamu ingin taat kepada Allah. Jawaban berjanji agar kami membaca Alkitab, bekerja, dan Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok mereka. Jadi, setelah udah kalian kerjakan tadi itu berarti mulai hari ini kalian harus taat kepada orang tua. Kepada Allah. Kedua, ketiga, iya. Jadi mulai hari ini jangan lagi melawan orang tua, jangan lagi suka berbohong, jangan lagi
Mari kita budaya Tuhan kami hari ini.